ribut-ribut mau filing, kemudian kemarin sudah ada kesepakatan pemerintah dan DPR untuk menyelamatkan Garuda, begitu pernyataannya yang disampaikan ke publik dan dikomentari atau disusul dengan informasi dari DPR RI bagian komisi yang menangani itu. Nah, kalau kita cerita awal mula Garuda ini kan Bang, saya kira mungkin kita semua sudah tahu, publik tahu dengan informasi yang sudah sangat luar biasa seperti sekarang ini, diulas di YouTube di mana-mana bahwa awal mulanya itu dari masyarakat Aceh yang pesawat dibeli dan digunakan oleh Presiden Soekarno. Jadi kalau kita cerita dari awal itu Bang, menurut yang harus dipahami publik bahwa badan usaha milik negara BUMN Garuda ini harusnya dikelola dengan tata cara seperti apa Bang? Iya. Jadi badan usaha milik negara ini sejatinya kan salah satu sumber penerimaan negara ya, sumber penerimaan negara itu secara ekonomi. Tetapi karena kita ini negara yang merdeka dari kolonial, tentu kita sadari bahwa yang namanya mengelola usaha-usaha ekonomi itu tidak mudah karena karakter bangsa kita selain terbawa oleh praktek kolonialisme juga oleh problem mental feodalis, atau kata Presiden Soekarno, sisa-sisa feodalis itu masih cukup kuat di dalam tubuh masyarakat kita maupun dalam sistem pemerintahan, terutama di elit politik ya. Nah, oleh karena itu kita ingin prinsip-prinsip pengelolaan badan usaha milik negara itu akuntabel, transparan, dan memiliki hasil bagi kepentingan negara secara ekonomi dan sosial. Tetapi kemudian kita sadar juga bahwa keadaan-keadaan yang saya sebutkan tadi itu di masyarakat maupun watak bawaan dari kolonialisme itu masih kuat berlangsung di dalam tubuh pemerintah maupun masyarakat. Itu yang saya lihat tidak coba diperhatikan serius oleh pemimpin-pemimpin nasional kita pasca Orde Lama, para pemimpin Orde Lama ya, atau pasca kemerdekaan. Jadi mereka hanya menjalankan bisnis pure untuk kepentingan ekonomi saja, karena menganggap bahwa sesuatu yang berkaitan dengan hal-hal seperti yang saya sebutkan itu dengan sendirinya akan hilang seiring waktu. Nah, itu yang saya lihat fenomena itu dalam kepemimpinan nasional kita. Nah, jadi orang merasa bahwa mengelola BUMN itu kan adalah kekuatan yang dimiliki negara. Jadi walaupun rugi, negara tetap akan menopang, membiayai, memberikan penyertaan modal untuk terus berkembang. Nah, padahal mereka lupa bahwa itu justru itu yang menyebabkan badan-badan usaha itu tidak berkembang dengan semestinya. Jadi seperti dimanjakan. Nah, itulah berjumpa dengan karakter-karakter watak-watak kita yang masih tersisa feodalisme yang kuat, mental-mental kolonial, sehingga badan usaha kita itu tidak tumbuh kompetitif dan bisa mampu memberikan sumbangan kuat terhadap keuangan negara atau anggaran negara. Itu satu. Dan yang kedua, dia tidak bisa menjadi jembatan emas bagi bangunan sosial kebangsaan kita, pembentukan karakter bangsa kita, sehingga ya seperti dengan perusahaan-perusahaan swasta lainnya, dia tidak membekas, padahal didesain oleh para pemimpin bangsa untuk tujuan dua tadi yang saya sebutkan itu.
Iya, iya. Ah, jadi kalau gitu Bang, kan semestinya ya kalau kita bicara BUMN berarti di sana harus ada lagi spirit nasionalisme berbangsa bernegara yang mesti harus dipahami ada unsur spiritualnya sebenarnya, spiritual ketauhidannya. Artinya orang kerja di BUMN ini tidak bisa berpikir soal kepentingan materi, misalnya gaji harus lebih tinggi dan segala macamnya. Karena pertama awal mula Garuda ini dari keringat rakyat, sehingga mungkin saja kalau kita bicara mungkin ini hal yang tidak dipercaya publik, tidak menyesuaikan manajerialnya mengelola Garuda sebagaimana hakikat awal mulanya, pasti akan bangkrut. Mungkin seperti itu Bang ya. Iya, ada BUMN yang memang itu dari keringat rakyat, dari sumbangan. Salah satunya Garuda. Garuda itu akarnya tumbuh itu dari sumbangan pesawat oleh rakyat Aceh. Ya, ya. Nah, itu ada juga yang BUMN yang berasal dari kelanjutan dari perusahaan kolonial yang kemudian dinasionalisasi menjadi nasional, kekuatan milik nasional seperti kereta api, ya gitu kan? Ya, ya. Itu salah satu contoh. Nah, sejatinya kita mengelola perusahaan milik negara ini kan kita harus sadar betul bahwa ada tujuan profit. Ya. Itu pasti. Tapi bahwa tujuan-tujuan kebangsaan kita itu juga jangan diabaikan, jangan ditanggalkan gitu. Ada orientasi gaji, iya. Tetapi pikiran kita dalam mengelola perusahaan itu harus sebanding, karena dia tidak saja kita bekerja khusus untuk level pimpinan ya, pengelola, pemilik saham dalam BUMN itu hingga direktur, mereka harus punya karakter kebangsaan harus kuat, karakter kenegaraannya harus kuat, mereka harus taatan itu, mengelola BUMN dengan kekuatan itu, sehingga ada disiplin, ada rasa tanggung jawab, ada rasa memiliki bahwa kita mengelola BUMN ini untuk sebuah cita-cita konstitusional, cita-cita kesejahteraan, ketertiban, cita-cita keamanan bangsa dan negara. Itu harus tertanam dalam semua pihak yang ada dalam pengelolaan BUMN itu, terutama Garuda ya. Garuda, Pertamina yang memiliki, yang menyangkut infrastruktur dan perusahaan vital yang mengurusi hajat bangsa Indonesia, yang itu berkaitan ke dalam maupun berkaitan keluar ke luar negeri. Nah, Iya. jadi mereka boleh punya orientasi profit, tidak ada masalah. Itu wajar-wajar saja, sah saja. Tetapi mereka harus letakkan yang namanya karakter bangsa, pembangunan karakter bangsa, menjaga keutuhan bernegara, membangun karakter bangsa yang berkelanjutan, itu harus ada di depan itu. Iya, iya. Itu yang paling penting ada di pikiran mereka. Sehingga membedakan mereka BUMN ini dengan perusahaan swasta. Kalau enggak kan sama aja. Yang jadi korban nanti ujung-ujungnya adalah masyarakat, rakyat Indonesia, karena semua dieksploitasi menjadi bisnis. Nah, kalau pure bisnis ya rubah aja BUMN jadi perusahaan swasta sehingga bertarung bebas kan gitu. Ya, Bahwa ada keniscayaan kita di pasar global bertarung bebas, tetapi ada tanggung jawab ruang lingkup bernegara dan berkebangsaan kita yang harus dijaga oleh para pengelola, pemilik saham dari BUMN itu. Intinya bang, mohon maaf, yang saya tangkap berarti
ruh daripada BUMN itu adalah nasionalisme kedaulatan bernegara. Iya, harus ada pikiran itu, harus ada jiwa itu di semua pihak yang bersentuhan dengan BUMN itu, yang mengelola BUMN itu. Itu. Kalau melihat fenomena soal seperti itu, Bang, menjadi lucu berarti kalau kita lihat maskapai penerbangan BUMN Garuda selalu kalah tarung dengan Lion Air atau perusahaan swasta penerbangan yang ada hari ini di Indonesia ya. Iya, karena Garuda satu-satunya perusahaan BUMN Indonesia ya. Nggak ada BUMN lain di Indonesia untuk melayani penerbangan, maskapai penerbangan. Indonesia punya satu saja. Negara lain kan punya beberapa maskapai BUMN yang melayani rute udara. Lah, karena kan kalau kita menggunakan logika sederhana yang namanya anak dari orang